Hai Sobat Pustaka, perkenalkan saya Rural Ferry dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang akuntansi untuk tingkat SMA sederajat. Di dalam buku ini kita akan mengetahui berbagai materi di bidang akuntansi yang diajarkan di tingkat SMA. Lalu, kita akan melihat berbagai soal Olimpiade Sains yang dirilis di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional di tahun tertentu. Jadi, dengan buku ini kita lebih siap untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Oh iya, buku ini disusun oleh tim Pustaka Cerdas pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang telah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain itu, karena pembahasannya yang lengkap dan detail, menjadikan buku ini salah satu buku yang bestseller. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa saja isi dari buku ini. Jadi, buku ini terdiri dari beberapa materi di bidang akuntansi, dan di setiap materinya disajikan latihan soal yang sempat keluar di Olimpiade Sains Nasional di tahun dan tingkat tertentu. Agar lebih paham, yuk kita langsung lihat dan bahas aja. Di bagian pertama, kita akan melihat informasi tentang Olimpiade Sains Nasional, dari mulai kapan pertama kali dimulai, mekanisme lombanya, sampai tips dan trik agar sukses di Olimpiade Sains Nasional. Lalu di bagian 2, kita bisa melihat ringkasan materi dan latihan soal. Untuk materi pembelajarannya, ada materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi dengan submateri turunannya. Lalu ada persamaan dasar akuntansi dengan submateri turunannya. Dan selanjutnya ada penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan submateri turunannya. Kemudian ada penutup siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Lalu ada juga penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, di setiap materi tersebut kita akan melihat latihan soal yang terdiri dari 50 soal pilihan ganda. Sobat Pustaka jangan takut salah ya, sebab akan ada penjelasan dan pembahasannya juga di buku ini. Sekarang kita coba mengerjakan beberapa latihan soal sekaligus melihat kunci jawaban yuk. Misalnya di materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di soal nomor 4 ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2009. Pertanyaannya adalah, informasi akuntansi harus dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya dalam rangka mengambil keputusan ekonomi. Hal ini sesuai dengan syarat laporan keuangan. Pilihannya A. Relevan, B. Netral, C. Daya banding, D. Dapat dimengerti, dan E. Tepat waktu. Menurut kalian jawabannya apa nih? Kalau aku A, yaitu relevan. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah. Ternyata jawabanku benar. Nah, pembahasannya adalah yang A, relevan, berarti informasi harus dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Relevan juga berarti memiliki umpan balik atau feedback value, dapat diprediksi predictive value, dan ketepatan waktu atau timelines. Yang B, netral, berarti informasi tidak memiliki dan tidak bergantung kepada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Yang C, daya banding, berarti informasi dapat dibandingkan antara periode dan dapat diidentifikasi posisi keuangan dan perusahaannya. Yang D, dapat dimengerti, berarti informasi dapat dimengerti oleh pemakai. Dan yang terakhir adalah E, tepat waktu, berarti informasi tidak lebih tua dari periode waktu penggunaan informasi tersebut. Sekarang kita lanjut ke latihan soal di materi persamaan dasar akuntansi yuk. Di soal nomor 19 ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat provinsi pada tahun 2016. Pertanyaannya adalah nomor 19. Jurnal untuk mengakui pembelian perlengkapan secara kredit senilai 2 juta rupiah akan mempengaruhi posisi akun perlengkapan bertambah dan titik-titik. Pilihannya A. Kas berkurang senilai 2 juta, B. Kas bertambah senilai 2 juta, C. Utang berkurang senilai 2 juta, D. Utang bertambah senilai 2 juta, dan yang E. Modal bertambah senilai 2 juta. Menurut kalian jawabannya apa nih? Kalau aku C, yaitu utang berkurang senilai 2 juta rupiah. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah.
Yah, ternyata jawabanku salah nih. Yang benar ternyata adalah D. Pembahasannya adalah pembelian perlengkapan dilakukan secara kredit yang berarti perlengkapan bertambah di sebelah debit dan utang bertambah di sebelah kredit, masing-masing sebesar 2 juta. Dan jawabannya yang benar adalah D. Sekarang kita coba ke soal materi di bidang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Di soal nomor 2 ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2006. Pertanyaannya adalah, di dalam neraca saldo terdapat perkiraan beban iklan sebesar 960.000. Iklan tersebut dibayar tanggal 1 Maret 2003 untuk 1 tahun. Jurnal yang dibuat pada tahun 31 Desember 2003 adalah A. Beban iklan debit 960.000, kas kredit 960.000. B. Iklan dibayar di muka debit 800.000, beban iklan kredit 800.000. C. Beban iklan debit 800.000, iklan dibayar di muka kredit 800.000. D. Iklan dibayar di muka debit 160.000, beban iklan dibayar di kredit 160.000. Atau yang E, beban iklan di debit 160.000. Kalau menurutku jawabannya adalah A, yaitu beban iklan senilai 960.000 di debit dan kasnya sebesar 960.000 di kredit. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah. Yah, ternyata jawabanku salah nih. Yang benar adalah D. Yuk kita simak bersama-sama pembahasannya. Perhitungan iklan dicatat sebagai beban, sehingga yang dihitung adalah yang belum terlampaui. Beban iklan yang sudah terjadi adalah tanggal 1 Maret 2003 sampai 31 Desember 2003 adalah 10 bulan. Sedangkan yang belum adalah 12 bulan dikurangi 10 bulan yaitu 2 bulan, dalam kurung bulan Januari dan Februari 2004. Sehingga 2/12 dikali 960.000 sama dengan 160.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka sebelah debit dan beban iklan sebelah kredit, masing-masing berjumlah Rp160.000. Jadi jawabannya adalah D. Di soal berikutnya ada nih soal dari tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2006. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang A. Kegiatannya melakukan pelayanan kepada publik. B. Kegiatannya melakukan pembelian barang dagang. C. Kegiatannya melakukan penjualan barang dagang. D. Kegiatannya melakukan pembelian untuk dijual kembali. Dan yang E. Kegiatannya untuk pembelian dan penjualan barang dagang tanpa merubah bentuk. Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas bersama-sama. Pembahasannya yaitu, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan selanjutnya menjual kembali barang tersebut dengan atau tanpa merubah bentuk barang tersebut. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Untuk soal berikutnya, kita akan bahas contoh soal nomor 5 di tingkat kabupaten kota pada tahun 2009, yaitu berikut adalah data per 31 Desember tahun 2008 perusahaan jasa Ketri Bundo. Modal awal 3.500.000, pendapatan 12.350.000, pengambilan dana pribadi sebesar 1.500.000, beban-beban yang lainnya adalah 4.750.000. Jumlah modal akhir dari perusahaan jasa catering Bundo adalah A. 6.100.000, B. 9.600.000, C. 11.100.000, D. 14.350.000, atau yang E. 16 juta. Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas bersama-sama. Pembahasannya yaitu laba per rugi sama dengan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, sama dengan 12.350.000 dikurangi 4.750.000 sama dengan 7.600.000 atau laba. Kenaikan modal sama dengan laba dikurangi price sama dengan 7.600.000 dikurangi 1.500.000 sama dengan 6.100.000. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah kenaikan modal. Modal akhir yaitu 3.500.000 ditambah 6.100.000 sama dengan modal akhirnya yaitu 9.600.000. Jadi jawabannya adalah B.
Kalau kita bahas semua materi dan soal, sepertinya akan panjang nih. Jadi untuk soal-soal berikutnya, kalian bisa pelajari sendiri ya di rumah. Nah, itu dia pembahasan buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang akuntansi untuk tingkat SMA sederajat kali ini. Kalau kamu ingin mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang akuntansi untuk tingkat SMA sederajat, buku ini wajib kalian punya. Karena materi dan latihan soalnya sangat detail dan sangat lengkap, jadi sangat recommended untuk jadi buku acuan kalian. Oh iya, buku ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat, atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut saya, buku ini sangat membantu untuk mendalami materi di bidang akuntansi. Latihan soalnya juga disusun sesuai prediksi untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang akuntansi untuk tingkat SMA sederajat. Selain itu, harganya cukup terjangkau, dan tersedia juga bonus aplikasi berisi soal dan pembahasan ujian nasional. Kalau kamu berencana mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang akuntansi tingkat SMA sederajat, buku ini wajib kalian punya. Sekian dari saya, Rural Ferry. Sampai bertemu di video berikutnya ya Sobat Pustaka.